Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia saat ini, khususnya dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas secara tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring. Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Adaptasi baru ini mengharuskan semua elemen pendidikan untuk beradaptasi dan melanjutkan pembelajaran agar tetap efektif dan efisien. Menanggapi pro dan kontra pembelajaran yang dilakukan secara daring, alangkah lebih jelas apabila kita dengarkan dari kedua belah pihak, yakni pihak wali murid dan pihak tenaga pendidik dalam Bincang Pendidikan Unit MIPA Mengajar BMF MIPA UB. Dengan narasumber Bapak Rudi dari pihak wali murid dan Bapak Safi'i dari pihak tenaga pendidik. Oke Pak, ini kan pandemi, terus udah lebih dari 1 tahun, dari tahun 2020 kemarin. Sistem pengajaran dilaksanakan secara daring juga. Terus perbedaan seperti apa yang sangat mencolok terjadi pada anak-anak sebagai siswa? Mungkin bisa kelebihan, kekurangan saat pandemi, sama kendalanya apa aja? Ya, di kala masa pandemi, pembelajaran kan secara daring. Di pembelajaran itu tidak bisa terlaksana secara tuntas. Berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi, pembelajaran itu bisa runtut berdasarkan rota dan promes, dan jam pelajaran memenuhi standar. Tapi karena di masa pandemi, jam pembelajaran dikurangi, jadi penyampaiannya pun juga tidak bisa maksimal. Terus kalau untuk kelebihannya Pak? Kalau kelebihannya, pembelajaran daring ini anak dilatih untuk belajar tentang IT dan mempelajari tentang aplikasi apa yang ada pada Android. Untuk kendalanya sendiri? Kalau kendalanya, ya sebagai pendidik tidak bisa mengontrol tingkah laku anak di rumah saat pembelajaran berlangsung. Karena apa? Pada waktu pembelajaran menggunakan Zoom, tidak semua anak bisa melaksanakan karena terkendala dengan sinyal. Nah, kalau untuk sebagai sisi wali murid sendiri Pak, kendala dengan adanya pandemi belajar secara online bagaimana? Ya, kalau kendala sebagai wali murid, ya kemungkinan besar ini terkait dengan biaya internet. Jadi untuk melakukan daring itu membutuhkan internet yang lancar. Nah, untuk itu perlu pulsa yang besar. Nah, mungkin terkendala dengan pembelian pulsa. Apalagi di masa pandemi ini, masyarakat tidak bisa bekerja dengan leluasa karena dibatasi oleh pandemi. Lalu keluhannya yang disampaikan anak-anak biasanya kepada orang tua selama menjalani pendidikan secara daring? Apa? Keluhan yang dilaporkan oleh anak-anak sendiri terkait pembelajaran daring. Ya, keluhan anak karena anak merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran daring karena kurang sosialisasi dengan. Nah Pak, misalnya video ini nanti disaksikan oleh Dinas Pendidikan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Dinas Pendidikan terkait pendidikan secara online? Ya, untuk Dinas Pendidikan, ya seyogianya kalau memang pembelajaran terus dilakukan dengan daring, tolong anak diberi pulsa data yang cukup untuk pembelajaran dan sambungan internet ke seluruh pelosok tanah air bisa lancar. Seperti pengadaan internet ke
seluruh pelosok tanah air bisa terjangkau. Baiklah, tentunya saya tidak sendirian di sini. Bincang pendidikan kali ini akan ditemani oleh Bapak Syafi'i, seorang guru dari SMPN Negeri 1 Songosari. Tentunya beliau adalah seorang yang mengenal betul kondisi pendidikan di saat ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Syafi'i. Waalaikumsalam Mas Hafiz. Selamat pagi Pak, telah menyempatkan waktunya untuk bincang pendidikan dan saya pada pagi hari ini. Selamat pagi juga, saya juga mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa bincang-bincang dengan mahasiswa Unit MIPA mengajar Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi pendidikan saat ini Pak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia dan siap. Oke Pak, terima kasih. Wah, berarti memang banyak Pak ya perbedaan dan dampak sistem pengajaran dari saat ini. Lah, tanggapan Bapak mengenai cuplikan itu tadi apa Pak? Adakah kelebihan dan kekurangan mengenai pembelajaran dari saat ini Pak? Menurut saya, lihat dari videonya Bapak tadi, memang kegiatan pembelajaran yang sifatnya daring itu memang ada kelebihan dan kekurangan bagi siswa. Yang pertama, contoh kelebihan kegiatan pembelajaran daring bagi siswa. Yang pertama, untuk kelebihannya, kalau anak itu aktif dan kreatif, maka dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Wawasannya lagi akan bertambah lagi. Kenapa? Ketika dia tidak puas dengan jawaban satunya, dia akan mencoba untuk searching untuk di jawaban yang lainnya. Contoh mungkin kalau pembelajaran agama ya Mas Hafiz ya, ketika ada suatu hukum agama dipertanyakan oleh gurunya, kemudian disuruh mencari jawabannya. Ketika ada jawaban satunya, dia akan tidak puas, dia akan mencari jawaban yang lainnya. Maka dari situ wawasannya akan bertambah lagi. Jadi tidak hanya monoton seperti yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tetapi untuk kekurangan dari pembelajaran daring ini bagi siswa yang tidak aktif dan tidak kreatif, maka dia akan sangat tertinggal jauh. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan dari materi dari gurunya yang diberikan melalui Google Classroom. Sedangkan di dalam materi tersebut itu biasanya kurang luas. Kenapa kurang luas? Karena satu terbatas oleh waktu. Kalau videonya terlalu panjang kan biasanya tidak muat. Maka biasanya cara mengajarkannya itu hanya bagian-bagian besar saja yang diterangkan oleh gurunya. Maka dia akan tertinggal jauh. Dan jika dia tidak mau bertanya, maka dia akan sulit untuk bisa memahami materi itu. Apalagi kalau mau bertanya kan kesulitan ya, karena memang hanya satu arah saja. Oke, berarti terbatas Pak ya, fasilitas device-nya Pak ya. Iya. Oke. Nah, menanggapi tanggapan Bapak tadi, mari kita tonton video juga berikut ini Pak. Silakan. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Bapak. Baik Pak, menyambung dari keluhan-keluhan tadi Pak. Sebenarnya itu masih banyak keluhan dari siswa dan siswi di Indonesia. Terbukti dari tingginya angka putus sekolah Pak, terkhususnya yang didorong oleh kondisi pandemi ini. Banyak siswa-siswi yang memilih untuk putus sekolah dengan alasan untuk melakukan bekerja atau melakukan pernikahan dini Pak. Nah, tanggapan dari Bapak mengenai hal tersebut dan menurut Bapak solusi untuk menghadapi permasalahan ini apa Pak? Kalau menurut saya Mas Hafiz, jadi kalau ada anak putus sekolah dikarenakan kondisi pandemi, karena membantu orang tua dalam pekerjaannya, apalagi menikah, sebenarnya itu kalau menurut saya itu kurang sesuai, kurang wajar ya Mas Hafiz ya. Kenapa? Pertama, kalau ada anak putus sekolah dikarenakan kondisi seperti ini, itu kalau masalahnya dia putus karena kuota tidak memiliki ya Mas Hafiz, itu
sebenarnya itu bukan alasan. Kenapa? Karena pemerintah pun sudah membantu memberikan kuota, walaupun mungkin tidak sebanyak yang kita kira ya. Tapi kalau bagi saya, bagi anak, dengan yang diberikan pemerintah sudah cukup. Kalau memang dipakai untuk kegiatan sekolah saja. Kalau dipakai untuk tidak kegiatan sekolah saja, itu memang ya jadi kurang. Andai kan itu kurang, dipakai untuk sekolah saja, kemudian ada kurangnya, mungkin kurangnya cuma sedikit. Jadi kalau putus sekolahnya hanya gara-gara internet, kemudian dia putus sekolah, itu tidak sesuai dengan konsep pendidikan. Apalagi kalau gara-gara hanya pernikahan dini, juga sudah tidak lagi sesuai dengan konsep pendidikan Mas Hafid ya. Kalau dia putus sekolahnya gara-gara nggak punya HP, ya itu juga tidak bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena pasti sekolah itu memiliki solusi masing-masing. Kalau seumpama biasanya kalau di sekolah sini, di SMP 1 Singosari itu akan sebelum dimulai pembelajaran masyarakat akan didata, adakah di antara siswa ini yang tidak memiliki HP, atau HP-nya satu dipakai untuk satu keluarga, nanti didata. Nah ini mesti ada solusinya. Di antara salah satu solusinya adalah jika memang ada yang tidak punya HP, Mas Hafiz, itu biasanya tugasnya bisa diambil ke sekolah melalui orang tua. Nanti dikirimkan lagi ketika pembelajaran yang sama. Jadi bisa ambil setelkan. Nah, begitulah Pak keluhan dari siswa-siswi saat ini Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring saat ini. Nah, untuk keluhan tadi yang disampaikan di video, apakah Bapak ada solusi mengenai keluhan tersebut? Seperti yang disampaikan dalam video Bapak tadi, itu kan keluhannya adalah dengan pembelajaran sistem daring ini anak kan kurang, bahkan tidak bisa bersosialisasi dengan temannya, sehingga dia merasa bosan atau jenuh atau boring ya Mas Hafiz. Ya solusinya kalau menurut saya sebagai guru, yang bisa dilakukan agar menghindari boring atau bosan atau jenuh karena di rumah seorang diri atau mungkin hanya ada dengan saudaranya ya Mas Hafiz ya, maka bisa setiap hari ini atau dalam 1 minggu itu dibuat rundown acara, dan nanti berikutnya akan terulang lagi. Seumpama rundown acaranya hari Senin Mas Hafiz, atau Senin sampai Sabtu tiap pagi jam 6 sampai jam 7 bisa jogging dulu. Nah, jogging dengan mungkin kalau ada adiknya ya adiknya bisa diajak jogging. Kalau memang ada teman walaupun nggak sekelas tapi teman tetangganya sama-sama sekolah Mas Hafiz, bisa diajak jogging. Setelah itu kan pulang ya. Nah, pulang kan baru itu pembelajaran. Kalau pembelajarannya sudah sampai katakanlah berakhirnya sampai 12 Mas Hafiz. Kalau SMP itu kan sampai jam 12. Kalau mungkin SMP itu lebih dari itu. Setelah itu mungkin kan sudah buat rundown acara ya. Acara berikutnya adalah mungkin istirahat dulu. Nah, istirahat mungkin bisa tidur sampai jam 2. Saya itu bangun. Nah, kalau rundown acaranya adalah mungkin bikin kue bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki bisa mungkin bersih-bersih rundown acaranya, maka kejenuhan itu akan bisa teratasi. Jadi rundown acara dalam 1 minggu ini seminggu bisa dibuat. Dan harus dilakukan, maka dengan rundown acara itu kejenuhan, boring akan bisa teratasi. Karena kan masa pandemi ini kan tidak boleh Mas Hafiz kita berrekreasi kan mungkin belum boleh. Tapi dengan itu insya Allah sedikit boring itu bisa ada solusi. Ambil disebabkan dan di sekolah sudah disiapkan tempat atau petugas yang bisa menerima hasil tugas dari siswa yang memang tidak memiliki HP atau mungkin terkendala laptop. Itu Mas Hafiz. Terima kasih. Wah, baik Pak. Nah mungkin nih, saya kan mahasiswa Pak ya, dan saya juga punya teman-teman mahasiswa. Nah, kira-kira dari Bapak
peran apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait permasalahan Indonesia saat ini? Kalau menurut saya yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam membantu ya, atau membuat solusi atau membantu pendidikan atau kegiatan pendidikan yang pada masa pandemi ini, Mas Hafiz dan teman-teman Mas Hafiz, adalah mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah menjadi relawan pengajar. Jadi Mas Hafiz atau teman-teman Mas Hafiz di Fakultas Mengajar MIPA di Universitas Brawijaya bisa melakukan yang namanya relawan pengajar. Mungkin teman-temannya satu, kalau memang di tetangganya ada anak-anak atau siswa-siswi yang mungkin dianggap kurang memiliki atau kurang bisa dikumpulkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan Hafiz ya. Mungkin 1, 2, 3, sampai 5 anak kita mahasiswa bisa ngajari mana yang belum bisa dan mana yang tidak bisa. Kalau teman-teman mahasiswa mengetahui bahwa ada banyak di antara siswa-siswi yang mungkin terkena kuota dan mahasiswa memiliki wifi, mungkin bisa diajak belajar ke rumahnya dengan diajari dan di dalam bahasa Jawa dituruti wifi. Itu yang bisa dilakukan. Toh insya Allah kalau wifi itu kan nggak habis banyak ya Mas Hafiz ya. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini yang artinya dilakukan yang mungkin kecil tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Wah, baik Pak. Semoga hal ini dapat dilaksanakan oleh saya dan juga teman-teman saya sebagai mahasiswa Pak ya. Nah, mungkin untuk bincang pendidikan kali ini kita cukupkan sampai sini ya Pak. Untuk terakhir, mungkin kami ingin mendengarkan closing statement dari Bapak. Tapi sebelumnya ini ada pesan dari salah satu wali murid dengan harapan didengarkan oleh tenaga pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin kita tonton dulu ya Pak video cuplikan satu ini. Silakan. Nah Pak, misalnya video ini nanti disaksikan oleh Dinas Pendidikan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Dinas Pendidikan terkait pendidikan secara online ini? Ya, untuk Dinas Pendidikan, ya seyogyanya kalau memang pembelajaran terus dilakukan dengan daring, tolong anak diberi pulsa data yang cukup untuk pembelajaran dan sambungan internet ke seluruh pelosok tanah air bisa lancar. Jadi seperti pengadaan internet ke seluruh pelosok tanah air bisa terjangkau. Lalu harapannya ke depan Pak selama pembelajaran daring ini? Nah, kalau harapan ke depan ya kita bisa segera mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka karena sudah merasakan kejenuhan dengan pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement sembari memberikan tanggapan mengenai pesan dari wali murid tersebut Pak. Kalau pesan saya seperti yang disampaikan oleh wali murid tadi Mas Hafiz, itu menurut saya sama dengan harapan saya. Jadi kalau memang pembelajaran ini masih bersifat daring, belum bisa dilakukan secara tatap muka, saya sebagai tenaga pendidik berharap bantuan kuota tetap bisa dilanjutkan agar siswa-siswi, tidak hanya siswa-siswi, guru juga tetap dilanjutkan program bantuan kuota agar mempermudah dan mengirit jalan pendangannya. Yang pertama. Yang kedua, harapan saya sebagai tenaga pendidik agar tidak terjadi kejenuhan terhadap siswa. Juga mungkin sebagai tenaga pendidik juga jenuh dengan mengajar sifatnya daring. Saya berharap kalau memang sudah reda pandemi ini,
bisa dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan harapan lagi memang ya kalau sudah benar-benar pandemi berakhir ya bisa normal kembali sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kegiatan belajar mengajar dengan baik dan bisa seperti semula. Itu mungkin harapan saya kepada pemerintah, mudah-mudahan tidak. Terima kasih. Baik Pak. Pernyataan dan tanggapan tadi sekaligus menutup acara seputar bincang pendidikan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada.